Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki minggu kelima masa Prapaskah, minggu terakhir sebelum memasuki Pekan Suci. Bacaan-bacaan pada hari ini teristimewa Injil mengajak kita untuk bagaimana bisa menjadikan hidup kita berarti bagi sesama, bagi Allah, dan bagi diri kita sendiri. Injil Yohanes bab 12 ayat 20-33 yang akan dibacakan bisa dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama adalah kisah tentang bagaimana murid-murid Yesus membantu menghubungkan keinginan orang-orang untuk bertemu dengan Yesus. Pada bagian kedua adalah jawaban Yesus atas keinginan orang itu, tetapi Yesus menjadikannya itu sebagai sebuah penjelasan, pengajaran tentang bagaimana anak manusia itu harus dimuliakan. Mari kita lihat dua poin. Poin pertama, mereka berkata kepada Filipus, artinya orang-orang yang ingin bertemu dengan Yesus, berkata lewat Filipus, "Tuhan, kami ingin bertemu Yesus." Kata kerja yang digunakan dalam perikop ini adalah bertemu. Jadi bertemu dalam konteks Injil Yohanes bukan sekedar keinginan untuk mengetahui jumpa fans seperti itu, atau mengetahui ciri-ciri fisik, tinggi, wajah, warna kulit, senyum, atau suaranya. Namun kata bertemu di sini jauh lebih mendalam dan melampaui apa yang terlihat dengan mata. Jadi seorang yang ingin bertemu karena orang itu rindu untuk masuk dan mengetahui suasana batin orang lain, ingin menemukan dan merasakan getaran hati orang yang ingin berjumpa itu. Bertemu berarti mengetahui, mengenal nilai apa yang ada di dalam hati orang itu, apa yang membuatnya lelah, apa yang menjadi inspirasi, apa yang menjadi motivasi utama. Dan ini arti dari kata bertemu, untuk mengenal itu. Jadi, mereka yang ingin tahu alasan utama mengapa Yesus mau dan siap menderita. Mereka ingin masuk ke dalam relung batin Yesus dan mendapatkan alasan utama mengapa cintanya kepada dunia sampai membuatnya siap dan ikhlas untuk wafat di kayu salib dan menderita. Itu poin pertama, dengan kata bertemu. Yang kedua, menanggapi keinginan orang yang mau bertemu dengannya, Yesus katakan demikian, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan." Jawaban Yesus ini adalah penegasan dan sekaligus pengajaran soal jalan terbaik, jalan yang termudah untuk bertemu, untuk mengenal Yesus, atau untuk tahu apa yang ada di dalam hatinya, apa yang menjadi prioritas hidupnya, dan hal penting apa baginya di dalam hidup, adalah dengan cara melihat salib dan penderitaan Yesus. Jadi, salib dan penderitaan Yesus adalah cermin yang memantulkan kepada kita apa yang ada di dalam hati Yesus, apa yang menggetarkan jiwanya. Jadi kita bisa mengenal siapa Yesus itu dan bagaimana cintanya kepada kita hanya lewat salib dan penderitaannya. Artinya, kalau kita ingin mengenal dan mengalami getaran cinta dan kerahiman hatinya bagi kita, maka kita perlu menemukan apa yang mendorong dan yang memotivasinya untuk meninggal, untuk menderita, untuk wafat di kayu salib. Jadi, hidup dan kematian itu sesungguhnya bukan beroposisi, berlawanan, tetapi keduanya saling melengkapi dan saling mengisi. Melepas pergikan atau lepas bebas, artinya mati terhadap segala ego dan keinginan diri adalah jalan terbaik untuk menjadikan hidup ini berarti. Tanpa menemukan alasan apa yang harus dilepas pergikan, apa yang harus dikorbankan, apa yang harus dinomorduakan, hidup sebenarnya tidak akan berarti dan tidak menjadi arti apa-apa. Meskipun bagi diri kita sendiri, kalau kita tidak memiliki alasan mendasar untuk berkorban, meninggalkan, atau melepas pergikan segala ego diri kita, maka sebenarnya kita tidak memiliki alasan mendasar untuk hidup. Ini penegasan dari Yesus.
Hanya mereka yang mampu menemukan alasan untuk berkorban, untuk melepas pergikan, untuk lepas bebas dari segala ikatan diri. Mereka ini memiliki alasan, memiliki semangat, dan memiliki cinta untuk hidup dan menjadikan hidupnya berarti bagi dirinya, bagi orang lain, dan bagi Allah. Kalau orang memiliki alasan untuk berkorban, artinya mengapa saya harus berkorban, dan usaha untuk mengatasi egonya, maka dia akan selalu memiliki alasan untuk bangun pagi-pagi misalnya, untuk alasan mempunyai motivasi dalam bekerja dan melayani meskipun capek, bahkan meskipun tidak punya semangat untuk bekerja atau bangun pagi-pagi. Tetapi karena dia memiliki alasan mengapa saya harus bangun pagi-pagi, maka dia bangun. Jadi apa yang dikatakan Yesus di sini adalah ajaran bahwa hidup dan kematian itu adalah dua realitas dalam hidup yang membantu kita untuk menemukan apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang menjadi prioritas hidup kita. Kita temukan di sekitar kita ada banyak alasan atau ada banyak kenangan dari mereka yang berani mematikan keinginan dan egonya agar bisa memberi hidup bagi orang lain. Apa yang kita nikmati sekarang adalah buah-buah dari para pendahulu kita yang rela dan berani berkorban jiwa dan raga. Jika kita ingin hidup bahagia dan berarti bagi sesama, maka kita perlu siap dan ikhlas berkorban. Dan kalau kita memiliki alasan untuk berkorban, maka hidup kita akan sumber arti bagi diri kita, bagi sesama, dan bagi Allah. Saudara dan saudariku, dalam masa prapaskah ini Yesus ingin agar kita bertemu dan mengalami kerahimannya dalam penderitaan. Maka pandanglah salib Kristus dan berdoalah. Maka aliran rahmat dan kekuatannya akan mengalir ke dalam hati dan akan mengalir ke dalam hidupmu untuk memberikan kekuatan.